Terima kasih Anda masih menyaksikan Metro Siang. Saya, Saifullah Yusuf, akan menemani Anda dengan sejumlah berita dalam segmen Mendadak Anchor. Pemirsa, bantuan kemanusiaan untuk korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari kelompok pengusaha dan peternak sapi di Kupang, Nusa Tenggara Timur yang menyerahkan bantuan kemanusiaan untuk disalurkan kepada mereka yang terdampak erupsi. Himpunan Pengusaha Peternak Sapi dan Kerbau atau HP2SK Nusa Tenggara Timur menyerahkan bantuan kemanusiaan berupa sembako, masker, sabun, susu, dan pakaian bayi, serta sejumlah logistik lainnya kepada BPBD NTT di Kupang untuk selanjutnya dikirim ke Flores Timur dan disalurkan kepada korban terdampak erupsi Gunung Lewotobi. Ketua HP2SK NTT, Tono Sutami mengatakan, sumbangan bantuan yang mereka berikan ini merupakan bentuk kepedulian dan duka cita mendalam atas bencana yang terjadi. Hingga saat ini tercatat lebih dari 11.000 warga yang terpaksa mengungsi, sementara erupsi Gunung Lewotobi pun masih terus terjadi secara fluktuatif. Erupsi gunung ini juga berdampak pada hancurnya areal pertanian dan peternakan di kawasan tersebut. Menurut Tono, selain mengirimkan bantuan kemanusiaan, HP2SK sebagai organisasi di bidang peternakan juga tengah memantau dan mengumpulkan data terkait dampak erupsi terhadap peternak di Flores Timur. Pihaknya juga akan membantu kebutuhan peternak yang rusak akibat erupsi Gunung Lewotobi. Dan kita pun dengan segala keterbatasan, tapi ini dengan keikhlasan kami dari HP2SK, apa yang adalah yang kami bantu. Pas ke rehabilitasi peternakan ini kita akan pantau juga. Mungkin kita akan bisa membantu dengan pengamatan lewat teman-teman di wilayah sana. Kita akan tetap pantau juga mengenai peternakan ini. Artinya ada pendampingan nanti? Iya, kita akan berusaha untuk ada pendampingan, mungkin ada dokter hewan atau apa, kami akan berusaha. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Ferdinandus Rabu, Metro TV. Pemirsa, kali ini saya tidak sendiri di segmen ini karena di samping saya sudah ada Menteri Sosial Saifullah Yusuf yang hari ini kita nobatkan sebagai mendadak anchor. Pak Menteri, gimana rasanya Pak Menteri barusan mendadak anchor? Deg-degan nggak Pak? Kelihatannya mudah tapi ternyata susah. Kalau ini tadi saya misalnya dianggap bisa itu karena pendek. Saya nggak bayangkan kalau banyak segmen. Ternyata susah. Pak Menteri, tapi susahan jadi anchor kira-kira atau jadi mensos Pak? Anchor ini ternyata juga harus belajar, harus ngerti ilmunya lah. Nah jadi menteri atau jadi apapun juga ada ilmunya. Gitu. Pak Menteri, kalau kita lihat tadi sudah ada berita yang tadi Bapak bacakan terkait dengan bantuan untuk dari korban erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Hingga saat ini seperti apa Pak untuk update-nya Pak? Ya, sekarang Menko PMK Pak Pratik sedang ada di sana. Dan tentu pemerintah setiap ada bencana pasti hadir. Dan imamnya adalah BNPB, sementara Kementerian Sosial diantaranya mendukung klaster logistik dan shelter. Kira-kira begitu, dan ada pembagian yang lain. Kalau ada bencana biasanya yang terdepan itu tentu TNI, Polri, Basarnas gitu. Kader-kader terlatih dari BNPB. Nah kemudian kami, Kementerian Sosial memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh para pengungsi berupa permakanan, tenda pengungsian atau tenda keluarga, selimut, sarana air bersih, toilet dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Dan sebenarnya kalau di lapangan sudah cukup kokoh ya koordinasinya. Ada tahap saat darurat, ada tahap saat rehabilitasi. Nah khusus untuk Kementerian Sosial dalam rangka untuk memberikan dukungan itu kita memiliki 667 lumbung sosial yang ditempatkan di titik-titik yang rawan bencana. Lah lumbung ini isinya diantaranya tadi itu makanan siap saji, kemudian tenda pengungsian, tenda keluarga, dan juga sarana prasarana air bersih atau tempat tandon air dan lain sebagainya seperti itu. Jadi kita bisa mendukung dari kira-kira 2 jam sampai 3 jam sudah bisa berada di tempat karena adanya lumbung-lumbung sosial itu. Oke, tapi untuk koordinasinya sejauh ini seperti apa Pak dengan